Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan tentu saja mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua dan merahmati kita semua. Bertemu kembali dengan kita yaitu guru PAI dari SMP Islam Plus Darul Jannah, yaitu ada Ustadz Barbani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga ada saya yaitu Muhammad Afif Akram. Dan tentu yang sudah kalian ketahui, di video kita tidak mungkin hanya berdua, tetapi kita akan selalu mengundang satu guru. Dan pada hari ini kita mengundang guru yang sangat baik hati dan sangat murah senyum, yaitu ada Ibu Eka Novia Yunita. Selamat siang Ibu Eka. Ya, Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu Eka ini adalah guru IPA untuk kelas 9 di SMP Islam Plus Darul Jannah. Dan di video kita kali ini kita akan sedikit menjelaskan tentang air. Hanya air? Iya, hanya air saja. Simpel bukan? Tetapi ingat, tidak sesimpel itu. Untuk itu, mari sama-sama disaksikan dengan baik dan ambil manfaat dari video ini. Silahkan dinikmati videonya. Ustaz, kalau saya baca tentang fikih nih Ustaz, kalau kita bersuci itu yang paling utama kan memakai air. Betul. Dan ternyata ada beberapa macam pembagian air Ustaz, Betul, ada Pak. macam-macamnya. Ada berapa sih Ustaz? Iya, pembagian air itu ada 4 Bapak Ibu. 4. Ada 4. Yang pertama, air suci mensucikan. Air suci tidak mensucikan. Air makruh dan air mutanajis. Air suci mensucikan, contohnya ada air sumur, air hujan, air laut, air sungai, air embun, air es, air salju, dan mata air. Kemudian air suci tidak mensucikan, contohnya adalah air yang bekas dipakai atau pernah digunakan untuk bersuci, atau disebut air mustakmal. Intinya berarti air mustakmal itu air yang bekas Pernah dipakai. dipakai. Kemudian air yang tercampur dengan benda suci, contohnya air teh, air kopi, tuh. Kemudian air makro, contohnya air musamas, air yang terkena sinar matahari secara langsung, yang tempatnya itu bukan terbuat dari emas dan perak. Nah, mungkin yang berkarat gitu Bapak Ibu. Dari seng gitu. Saya misalnya. Kemudian yang keempat air mutanajis, air yang terkena najis. Jadi ini dibagi dua. Air yang terkena najis tapi airnya sedikit, yang kurang dari 2 kula. Mau berubah atau tidak sifat air, maka hukumnya najis. Oke. Tapi kalau airnya itu banyak, 2 kula atau lebih, apabila tidak berubah salah satu sifat air, yaitu baunya, rasanya, warnanya, maka hukumnya suci. Oh, pantas ya Ustaz. Air sungai itu termasuk air mutlak Iya ya Ustaz. betul. Karena lebih dari 2 2 kula. Udah mengalir lagi, kan gitu. Betul. Sama ini Ustaz, berkenan dengan air nih. Kalau kita ngajar anak-anak SMP yang kritis Ustaz, dengan banyak pertanyaan, biasanya mereka tuh suka nanya gini, kenapa sih kita harus bersuci dengan air ya Ya, Ustaz? betul. Nah, itu dia. Memang kira-kira apa sih kandungan dari air tersebut? Nah, mumpung ada Ibu Eka nih. Gimana nih Bu Eka, kalau misalnya kita mendapatkan pertanyaan seperti itu Bu Eka, kenapa sih kita bersuci itu harus menggunakan air? Jadi di dalam ilmu IPA itu sendiri, air itu kalau misalnya dari rumus kimia yaitu H2O, hidrogen dan oksigen. Tapi ternyata di studi kasus oleh peneliti tidak hanya hidrogen dan oksigen saja, tapi ada beberapa nutrisi atau mineral seperti misalnya ada magnesium, kemudian ada natrium, kemudian ada kalium, ada fluorida dan beberapa zat yang lainnya. Dan di situ sangat banyak manfaatnya bagi sistem pada tubuh manusia, yaitu pada misalnya sistem pencernaan atau sistem peredaran darah, serta dapat membantu ketika kita sedang dehidrasi. Seperti itu. Berarti intinya air selain menyegarkan juga banyak manfaat bagi Iya, tubuh kita betul. ya.
Dan tadi ada juga yang penjelasan Ustadz Warbani yang saya ambil tuh Ustadz. Air yang makruh yaitu air musyammas. Iya, musyammas. Yang terkena sinar matahari secara langsung. Nah, itu berarti kalau makruh itu kan sebaiknya jangan digunakan. Jangan ya, Ustadz? digunakan itu. Nah, itu kenapa ya Bu Eka? Air yang terkena sinar matahari secara langsung itu nggak boleh digunakan. Memang apa dampak buat kita? Ternyata ketika air di ruangan terbuka, apalagi itu dia terkena sinar matahari, kalau menurut studi penelitian kasus itu tidak boleh melebihi dari 48 jam. Jadi minimalnya yaitu 5 jam sampai 48 jam. Ketika ngelebihin dari waktu tersebut, maka ada zat atau bakteri yang timbul di situ. Nah, dari ilmu fisika berarti ada perubahan fisika sama perubahan kimia. Yaitu dari perubahan fisika itu sendiri, perubahan dari warna air tersebut, kemudian bau dari air tersebut. Nah, perubahan kimianya ada virus dan bakteri yang disebabkan oleh zat yang pertama yaitu karena terlalu banyak terpapar sinar matahari, berarti kan UV yang ada di air tersebut lebih tinggi. Ketika kita gunakan untuk wudhu, berarti kan kulit tersebut kena UV yang tinggi dapat menyebabkan penyakit kulit seperti misalnya panu atau yang lain-lain. Seperti itu. Jadi untuk awal memang tidak boleh memakai itu karena menyebabkan penyakit kulit. Betul. Terus yang kedua ada zat lagi namanya antimoni. Jadi ketika kita wudhu dibasuh di kepala itu zat tersebut harusnya kalau misalnya air biasa yang tidak terkena matahari banyak manfaatnya bagi kita. Misalnya membantu sistem peredaran darah, sistem saraf. Tapi ketika kena sinar matahari ada zat antimoni yang dapat menyebabkan karsinogen. Zat karsinogen itu sendiri yang berbahaya. Jadi zat karsinogen itu sendiri yang dapat menyebabkan kanker. Luar biasa. Ini ngeri Ustaz nih bahasannya nih. Dari yang tadi kita cuma pakai hal yang makruh ya Ustaz, akhirnya kena penyakit kulit bahkan sampai ke kanker. Wah, sampai ke dalam-dalam. Nah, zat yang selanjutnya yaitu bisphenol A yang biasa kita kenal dengan BPA atau di dalam kemasan itu biasanya sekarang sudah banyak dibantu dengan ada non BPA atau BPA. Nah, ketika air yang terkena matahari itu terpapar sinar matahari terlalu banyak, maka BPA di situ dapat menyebabkan namanya darah tinggi, penyakit darah tinggi, kemudian diabetes dan sama seperti kayak zat antimoni dapat menyebabkan kanker juga kalau misalnya kita gunakan untuk wudhu atau yang lainnya. Masya Allah. Benar Ustaz. Ini artinya hal yang makruh memang harus dihindari untuk dipakai. Gimana teman-teman? Segitu hanya air saja. Simple, tapi tidak sesimpel itu. Makanya yang makruh-makruh hindarkan. Pakailah yang memang disyariatkan untuk bersuci. Oke? Mungkin itu saja video dari kita kali ini. Terima kasih karena sudah menonton dan mohon maaf atas segala kekurangan tentunya di video kita kali ini. Sama-sama kita cukupkan. Oh iya, terima kasih juga Ibu Eka atas Sama-sama. Ustadz Warbani, terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa ditunggu lagi video kita selanjutnya. Sama-sama kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.